Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Palangkaraya, yang kami hormati Ketua DPRD Palangkaraya, dan yang kami hormati asisten sekali dengan OPD pemerintah Kabupaten Palangkaraya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dari Bandung Timur. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsa budayamu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, bersama kaya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, syukurlah hanya dan bersentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, bersama kaya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, syukurlah hanya bersentosa. Hadirin disilakan duduk kembali. Memimpin doa secara Islam. Agama lain mohon menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan launching program Desa Kelurahan Siaga Cegah Stunting, sekaligus launching kelompok bina keluarga balita holistik integratif unggulan dan dapur sehat atasi stunting tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah bimbingan kepada kami
agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan ikhlas dan sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami, serta dosa para pendahulu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin saya yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat datang oleh Ibu Lurah Tababu kepada Ibu Herliana MTK. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama kebudayaan, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kolaka Timur, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur beserta jajaran, yang terhormat Ketua TPPKK Kabupaten Kolaka Timur, yang terhormat Kapolres Rate-Rate, yang terhormat staf ahli dan asisten Sekda Kabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati Kepala OPD Sekabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati Camat Sekabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur, yang kami hormati Kepala UPTD SB Kabupaten Gus launching kelompok bina keluarga balita logistik unggulan dan super sehat atasi stunting sehat di Kelurahan Tababu. Stunting adalah masalah gizi yang serius karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk memberikan asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saya selaku pemerintah Kelurahan Tababu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan untuk hadir bersama kami di tempat ini. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul. Pencegahan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, tokoh masyarakat, dan bagian dari komunitas. Kami di Kelurahan Tababu akan mendukung kegiatan ini dengan penuh semangat, bantu dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, TNI Polri, maupun masyarakat secara luas. Harapan kami sebagai dapat terus terjalin dan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak di wilayah kita. Pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur kepada Ibu Jumaida SN. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini Bapak Yosef Sahaka, SPD MPD. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Kapolres Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, serta seluruh hadirin undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada beserta seluruh hadirin undangan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini.
Izinkan saya untuk memberikan sambutan atau sekaligus merupakan satu laporan pelaksanaan kegiatan pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang telah terkirim undangan kami pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah sudah bisa kita buktikan bahwa kesungguhan, ketekunan, persatuan, serta seluruh stakeholder yang sudah hadir di tempat ini sudah dapat kita lihat secara bersama. Baik Bapak Ibu serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan kegiatan pada hari ini tentunya kita tidak semena-mena melaksanakan kegiatan, tetapi ada mempunyai dasar hukum atau latar belakang sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Nah, izinkan saya juga Pak Wakil Bupati untuk melaporkan secara singkat kegiatan pada kesempatan ini. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 mengatur tentang percepatan penurunan stunting. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 180 tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden nomor 181 tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga, serta tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam menjalankan tugasnya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN juga membantu Presiden untuk mewujudkan visi misi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Izin Pak Wakil serta seluruh hadirin undangan yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini sengaja saya memaparkan bahwa kondisi BKKBN, mindset berpikirnya masyarakat bahwa BKKBN itu hanya taunya melayani akseptor KB, dalam hal ini pemasangan alat kontrasepsi. Tetapi kita tahu bahwa BKKBN juga itu sangat meluas jangkauan kinerja atau jangkauan kegiatan yang semata-mata untuk mendukung program pemerintah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan visi misi bersama Indonesia Maju, melalui perannya untuk menjalankan Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial, dan generasi sains, dan menyandang stabilitas juga sebagai, serta Astacita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, untuk mengawali keberhasilan Astacita tersebut di atas, salah satu arah kebijakan dalam rencana kerja pemerintah 2025 adalah kesehatan untuk semua yang dapat dicapai melalui peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan, serta tata kelola dengan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui penurunan kematian, angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penurunan stunting, dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, dan juga peningkatan pelayanan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, serta KB dan kesehatan reproduksi. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Wakil Bupati, melalui latar belakang ini sehingga kami mempunyai gagasan untuk melakukan implementasi atau menyebarluaskan tentang dasar pelaksanaan kegiatan ini. Yaitu setelah beberapa bulan, sedikit saya bercerita, izin Pak Wakil Bupati, setelah beberapa bulan kami mengadopsi atau kami mempunyai pola pikir untuk bisa mengimplementasikan di kabupaten sesuai dengan Astacita ini dan tidak melupakan harus selaras dengan visi misi Bupati Kabupaten Kolaka Timur. Nah, beberapa bulan yang lalu kami melakukan koordinasi, melakukan pendekatan. Pendekatan yang kami lakukan adalah melalui pemerintah kelurahan, dalam ini Kelurahan Tababu. Kemudian kami melakukan survei respon terhadap masyarakat bahwa apakah program ini akan bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah
kalau tidak ada tanda-tanda untuk merespon masalah, merespon kegiatan ini, maka alhamdulillah mungkin hari ini kita tidak bisa launching. Juga izin Pak Wakil serta seluruh hadirin undangan, juga kegiatan ini kami berkolaborasi dengan tenaga ahli pendamping desa untuk bisa membantu kami dalam melaksanakan dari 133 desa dan kelurahan. Insya Allah kami bisa laksanakan, melakukan sosialisasi, bukan saja di tingkat kecamatan, tapi insya Allah kami akan sampai di tingkat desa dan kelurahan. Itu yang menjadi pemikiran kami. Terus pemikiran yang ketiga, kenapa kami melakukan satu inovasi ini, memang kami berpikir bahwa kalau masyarakat di desa itu ada mempunyai dana desa untuk melakukan intervensi langsung, apakah dia keluarga sasaran menjadi stunting atau keluarga kemiskinan ekstrim dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya berpikir untuk mengawali di kelurahan ini, memang kita sadari bahwa kelurahan itu tidak mempunyai anggaran untuk melakukan intervensi langsung terkait dengan program-program nasional, khususnya untuk program stunting. Nah, ini barangkali yang menjadi sebuah pemikiran bagi kita untuk Pemda Kolaka Timur, supaya bagaimana juga pemerintah kelurahan bisa mendapatkan suatu anggaran untuk melakukan intervensi langsung tentang stunting. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan daripada kegiatan inovasi ini untuk bisa mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting, serta untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting. Kemudian tujuan khususnya barangkali terlaksananya peluncuran kegiatan gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kemudian meningkatkan komitmen dan dukungan mitra kerja terhadap program Bangga Kencana. Kemudian terlaksananya pekan pelayanan keluarga berkualitas serentak dalam upaya mendukung pencegahan stunting. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ada latar belakang, tentu ada tujuan, tentu ada sasaran. Nah, sasaran jelas itu untuk terkhusus kami dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, yang menjadi sasaran pokok kami adalah pada keluarga yang menjadi keluarga risiko stunting, kemudian pada keluarga yang terdampak langsung untuk melakukan intervensi, melakukan keluarga yang terdampak stunting. Kalau yang sudah stunting kita mau ngapain, kalau yang belum terjadi stunting maka itulah yang kita cegah, perannya kita semua masing-masing. Kemudian ketika terjadi kelompok baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat desa, untuk tidak mengikat yang menjadi kelompok sasaran ini akan dikelola oleh pemerintah desa dan kelurahan setempat atau tingkat kecamatan. Yang akan menjadi sasaran umum adalah tergantung dari pemerintah desa, karena pemerintah desa yang selaku koordinator dan akan bisa mengevaluasi mana keluarga sasaran yang sudah terbentuk. Nah, insya Allah sebentar mungkin kita akan ada salah satu camat atau lurah atau desa yang akan kita melakukan satu testimoni. Kemudian izin bentuk kegiatan pada hari ini ada bentuk kegiatan yang akan kita lakukan di lapangan, insya Allah mudah-mudahan berhasil ya. Gerakan orang tua asuh atau genting adalah gerakan gotong royong. Nah, kalau kita melihat ini gerakan gotong royong, Bapak Ibu yang saya hormati, gerakan gotong royong berarti di situ ada terbentuk satu kelompok. Kalau terbentuk kelompok berarti kelompoknya adalah satu masyarakat. Kalau dia terbentuk kelompok dan masyarakat berarti di situ ada orang-orang yang bisa memberikan yang bisa berbesar hati untuk memberikan sebagian rezeki yang telah didapatkan selama dia hidup bermasyarakat di tengah masyarakat, untuk bisa melakukan kontribusi sosial di bekal hari kemudian. Nah, kemudian merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh, pihak yang berperan sebagai pemberian bantuan yang terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, individu, perseorangan, LSM, komunitas, swasta, perguruan tinggi, akademisi, dan media. Nah, itu yang menjadi kegiatan utama nanti ketika akan berlanjut kegiatan di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Izin Pak Wakil juga saya menyampaikan bahwa peserta yang hadir pada kesempatan ini target kami adalah sekitar 150 orang lebih. Namun barangkali tidak mencukupi, sekali lagi undangan kami sudah tersampaikan di semua menjadi sasaran undangan. Tapi insya Allah
sosialisasi pada hari ini akan mungkin tersampaikan pada semua masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur melalui media, di mana kita dapatkan pakai pada hari ini adalah media Asmara TV yang siap selalu menemani saya untuk Dinas BKKBN untuk mempublikasikan semua rangkaian-rangkaian kegiatan yang kami telah laksanakan selama bulan April sampai bulan Mei. Insya Allah itu akan terlaksana dengan baik. Sebelum saya mengakhiri laporan singkat, bukan singkat tapi agak lama ya. Sebelum saya mengakhiri, izinkan kami untuk meminta kesediaan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan atau arahan sekaligus meluncing kegiatan pada hari ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Wakil Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengukuhan yang akan ditandai dengan penyerahan SK gerakan orang tua asuh cegah stunting.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Pak Kapolres Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak-bapak staf ahli, asisten, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD, OPD, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kolaka Timur, yang saya hormati Bapak Camat Mowewe, Camat Lambandia, yang saya hormati, ya mohon maaf ada Camat Tirabuta, tuan rumah nih, ya. Yang saya hormati Ibu Lurah Tababu, Lurah Tirabuta, dan Kepala Desa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Selon 3 dan 4 dan ibu-ibu tim penggerak PKK yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk seluruh hadirin undangan yang saya muliakan. Jadi pada pagi hari ini ada 3 launching yang kita akan laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, pada pagi hari ini sebenarnya kita akan bersama-sama dengan Bapak Bupati, namun karena ada tugas di luar, beliau ke Jakarta hari ini dalam rangka perjalanan dinas, sehingga beliau tidak sempat bersama-sama dengan kita, dan saya diberikan amanah untuk mewakili Pak Bupati dalam pertemuan ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan seperti apa yang kita sudah dengarkan tadi, mulai sambutan dari Ibu Lurah, Ibu Kadis BKKBN, menyangkut stunting. Stunting ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas BKKBN, tapi stunting ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Ya, karena ini adalah merupakan program yang termuat di dalam Astacita Presiden Prabowo, termasuk visi misi dan program kami. Ini menyangkut masalah kesehatan. Ini adalah termasuk program prioritas. Program Presiden Prabowo juga ini ada 4 program prioritasnya di dalam Astacita, yaitu mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Ini program paling utama dari sekian banyak program, tapi ini yang paling utama ini. Nah, sekarang program ini tidak mungkin akan bisa terlaksana dengan baik kalau warga atau masyarakat Indonesia pada umumnya itu tidak sehat. Ya, kita mau membangun, kita mau cerdas. Kalau kita tidak sehat, kita sakit, tidak mungkin bisa kita laksanakan ini semua. Sehingga mungkin memang paling utama ini kita harus sehat dulu, ya. Sehingga program pemerintah ini berupaya bagaimana generasi kita ke depan
mereka ini kita upayakan supaya mereka menjadi generasi yang sehat, cerdas, sehingga kalau mereka sudah sehat dan cerdas, pasti semua program yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Tapi kalau generasi kita sakit, ya pasti bangsa kita ini akan sakit-sakitan juga. Karena siapa yang mau melakukan program-program kegiatan itu? Ya, adalah kita-kita semua ini, dan yang paling utama adalah generasi kita ke depan. Sehingga pemerintah sekarang punya upaya membuat program jangka panjang, bagaimana generasi kita ke depan, mulai yang dari masih dalam kandungan ibu, kemudian balita, sampai generasi muda kita, itu jadi sasaran program stunting. Jadi program ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinas BKKBN dan Kesehatan. Program ini adalah tanggung jawab kita semua. Seperti tadi kita sudah sama saksikan, ada beberapa yang ditampilkan orang tua asuh. Ya, diharapkan ke depan kita semua ini yang berada di standar garis kemiskinan bisa menjadi orang tua asuh dari saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang berada di bawah garis kemiskinan ini. Jadi program ini memang kita harus sama-sama laksanakan, sehingga apa yang kita harapkan ke depan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, stunting wajib menjadi perhatian dan menjadi prioritas karena berhubungan erat dengan perkembangan otak atau tingkat kecerdasan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Olehnya itu, pelaksanaan intervensi yang tepat sasaran harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik intervensi secara spesifik maupun intervensi sensitif, intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Ini harus berjalan beriringan dengan dukungan data yang akurat, sehingga pelaksanaan intervensi dapat tepat sasaran. Ya, jadi berhubungan dengan data. Inilah yang diharapkan keterlibatan kita semua, utamanya Bapak dan Ibu yang berada di pemerintahan tingkat desa dan kelurahan. Ini masalah data yang paling utama ini. Jadi seperti dari Dinas BKKBN, Dinas Kesehatan, tidak mungkin mereka mau langsung turun ke desa dan kelurahan. Nah, inilah kolaborasi kita, kerjasama kita yang kita harus laksanakan sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi data itu muncul dari bawah, dari kelurahan dan desa, kemudian di kecamatan yang melanjutkan di tingkat kabupaten, sehingga ini bisa kita buatkan satu program yang bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, tadi kita sudah dengarkan bahwa kalau di tingkat desa itu masalah dana, ya kayaknya di situ ada dana untuk menangani ini. Yang di tingkat kelurahan itu yang memang tidak ada dana khusus di tingkat kelurahan. Nah, inilah nanti yang kita akan pikirkan bersama, bagaimana dari pemerintah daerah supaya bisa mengalokasikan dana untuk membantu
kelurahan ini supaya bisa dilaksanakan setara dengan di tingkat desa yang memang mereka punya dana. Sebab semua kegiatan itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau tidak didukung dengan dana. Jadi ini menjadi PR kita semua di Pemda, Pak Asisten, staf ahli, ini nanti kita akan bahas bersama, termasuk dengan Bapak dan Ibu Kepala OPD. Nanti ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kita melihat dari Dinas BKKBN berjalan sendiri. Ya, kita semua punya tanggung jawab ini. Selanjutnya, intervensi yang dimaksud adalah tindakan langsung yang mengatasi penyebab terjadinya stunting seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan pada 5 kelompok sasaran baik remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak berusia 0 hingga 59 bulan. Selain itu, perlu adanya program intervensi stunting yang dapat menangani penyebab tidak langsung stunting, yaitu penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Nah, ini mungkin dinas-dinas yang terkait ini perlu jadi perhatian juga. Pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pola asuh, serta peningkatan akses pangan bergizi sehingga dengan intervensi yang tepat sasaran dan terukur, serta pendekatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Kolaka Timur. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua bahwa dengan adanya kelurahan desa siaga atau siap atasi dan cegah stunting ini dapat menjadi wadah dari berbagai pihak agar dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Kolaka Timur. Marilah kita secara bersama-sama berkomitmen dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Semoga melalui komitmen yang kita bangun hari ini, melalui kerja cerdas dan usaha berkelanjutan, baik melalui advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, dapat mewujudkan Kolaka Timur yang bebas stunting. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas dan kegiatan secara maksimal dan dapat memanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kelurahan Desa Siap Atasi dan Cegah Stunting yang disingkat dengan Siaga, Kabupaten Kolaka Timur, saya nyatakan di launching dengan resmi. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesanggupan Kecamatan Lambandia, insya Allah kami dari pemerintah Kecamatan Lambandia insya Allah siap
melakukan kegiatan yang sama dan siap menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita di Kecamatan Lamadia, karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak kita, di mana orang tua biologis sangat terbantu insya Allah dengan kehadiran orang tua asuh, sehingga anak-anak kita nantinya dapat hidup sehat, cerdas di kedepannya. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wakil, Pak Ketua serta seluruh hadirin undangan, izinkan saya sedikit lagi sebelum kita melakukan rangkaian acara kunjungan dapur dasar dengan hadir pada kesempatan hari ini. Ketika ada yang ingin memberikan kontribusi sosial, dalam hal ini tidak mengikat apakah dia berbentuk bahan baku atau berbentuk margin, berbentuk nilai rupiah, kami ada posko di sini yang dikelola oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat, bentuk satu kelompok yang dikelola oleh masyarakat, dikoordinir oleh pemerintah, lurah dan desa setempat. Nah, ini poskonya ada, sebentar akan dikunjungi, posko logistiknya ada di sini. Nanti tergantung Bapak Ibu yang berkesempatan silakan mengunjungi posko yang ada di tempat ini. Dan juga ini akan berlanjut di setiap desa dan kelurahan. Seperti itu prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.